Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar lagi ya tentang logika matematika. Nah, ini part 2-nya, lanjutan dari part 1. Untuk yang belum menonton, kalian nonton dulu ya part 1-nya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi pernyataan majemuk, ekuivalen pernyataan dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi, serta negasi pernyataan, yaitu dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, permasalahan yang di awal, kita analogikan rangkaian listrik. Tentukanlah nilai kebenaran arus pada listrik di atas ini. Nah, sebelum kita masuk ke penyelesaiannya, alangkah baiknya kalian menyimak dulu yang berikut ini. Negasi konjungsi. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, misalkan di sini ada dua pernyataan. Pernyataan yang pertama, saya suka buah, dia memiliki nilai kebenaran benar. Terus pernyataan yang keduanya, tidak suka sayur, dan dia memiliki pernyataan yang bernilai salah. Pernyataan tersebut ditulis dalam logika matematika. Nah, kita misalkan pernyataan pertama itu adalah P, maka saya suka buah. Yang keduanya, kita misalkan dengan Q yang bernilai salah, saya tidak suka sayur. Negasi P itu negasi dari pernyataan yang pertama, yaitu saya tidak suka buah. Selanjutnya, negasi dari pernyataan Q adalah saya suka sayur. Nah, di sini diperhatikan untuk P dia bernilai benar, ya. Nah, ketika dinegasikan dia akan bernilai salah. Begitupun juga untuk pernyataan yang Q. Ketika dia bernilai salah, maka dia akan bernilai benar. Nah, selanjutnya P dan Q-nya yaitu saya suka buah dan saya tidak suka sayur. Dia akan menjadi pernyataan yang salah. Nah, negasi dari pernyataan majemuk untuk konjungsi, saya tidak suka buah dan saya suka sayur. Dia akan bernilai benar karena ingkaran dari S itu kan benar ya. S untuk benar. Nah, kalau di sini dia pernyataan yang bernilai benar, maka ingkarannya menjadi salah, gitu ya. Nah, oke. Ekuivalennya yaitu saya tidak suka buah atau suka sayur, maka dia akan bernilai benar. Nah, ini adalah tabel kebenarannya. Ini adalah negasi dari pernyataan konjungsi. Nah, ini adalah ekuivalennya. Nah, kalian perhatikan di sini, dan itu ketika dia ingin ketika ekuivalen, dia akan berubah menjadi atau. Oke ya. Nah, selanjutnya negasi dari disjungsi. Perhatikan pernyataan. Di sini juga ada dua pernyataan. Pernyataan yang pertama adalah Rani pergi ke sekolah, dia bernilai benar. Rani bermain di rumah Ima, dia bernilai benar. Pernyataan tersebut ditulis dalam logika matematika. Nah, negasi P-nya adalah Rani tidak pergi ke sekolah dan dia menjadi bernilai salah. Untuk negasi Q, Rani tidak bermain di rumah Ima. Nah, kata hubung disjungsi itu kan atau ya. Nah, kita disjungsikan kedua kalimat ini sehingga menjadi
Rani pergi ke sekolah atau Rani bermain di rumah Ima. Nah, dia akan bernilai benar. Nah, untuk negasi dari pernyataan disjungsi ialah Rani tidak pergi ke sekolah atau Rani tidak bermain di rumah Ima. Dia nilai kebenarannya adalah salah. Nah, ekuivalennya dia akan berubah menjadi dan dari kata hubungnya atau menjadi Rani tidak pergi ke sekolah dan Rani tidak bermain di rumah Ima. Nah, ini adalah tabel kebenarannya. Begitu sama. Di sini ada pernyataan disjungsi yang dinegasikan dan ini adalah ekuivalen dari pernyataan yang ada di sini. Nah, kalian perhatikan di sini salah dan salah. Salah-salah, salah-salah dan benar-benar. Dia akan sama nilai kebenarannya. Selanjutnya, negasi implikasi. Nah, kalian perhatikan di sini juga ada dua pernyataan. Pernyataan yang pertama adalah matahari bersinar cerah. Nah, kita misalkan dia adalah pernyataan yang bernilai benar. Selanjutnya, hari ini tidak hujan. Pernyataan bernilai benar. Nah, negasi dari pernyataan P atau pernyataan yang pertama, matahari tidak bersinar cerah. Negasi Q-nya adalah hari ini hujan. Nah, kalian perhatikan juga ya di sini nilai kebenarannya. Nah, di sini dia nilai kebenarannya benar. Ketika dinegasikan akan berubah menjadi salah. Oke ya. Selanjutnya, jika P maka Q. Jika matahari bersinar cerah, maka hari ini tidak hujan. Negasinya, jika matahari bersinar cerah, maka hari ini hujan. Nah, ekuivalennya dia akan berubah menjadi kata dan, kata hubungnya. Matahari bersinar dan hari ini hujan. Nah, ini adalah tabel kebenarannya. Selanjutnya, negasi biimplikasi. Nah, kalian perhatikan di sini sama memiliki dua pernyataan. Pernyataan yang pertama adalah sudut suatu segitiga sama besar. Dia memiliki pernyataan yang bernilai benar. Segitiga itu sama sisi. Nah, pernyataan yang kedua ini juga bernilai benar. Maka negasi P-nya atau negasi pernyataan pertama itu menjadi suatu sudut segitiga tidak sama besar. Nah, selanjutnya negasi Q-nya segitiga itu tidak sama sisi. P jika hanya jika Q akan menjadi sudut suatu segitiga sama besar jika dan hanya jika segitiga itu sama sisi. Nah, ingkarannya sudut segitiga sama besar jika dan hanya jika segitiga itu tidak sama sisi. Atau kata lain, sudut suatu segitiga tidak sama besar jika dan hanya jika segitiga itu sama sisi. Nah, ini adalah tabel kebenarannya. Nah, kalian perhatikan di sini. Dia adalah ingkaran dari pernyataan majemuk biimplikasi. Nah, ini adalah ekuivalennya. Nah, begitupun juga yang sama ya. Ini adalah ekuivalen dari negasi pernyataan biimplikasi. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian permasalahan yang di awal tadi, yang menganalogikan rangkaian listrik. Nah, di sini kalian lihat tabel kebenarannya. Nah, bernilai benar untuk keadaan arus mengalirkan listrik atau dia tertutup. Nah, bernilai salah untuk keadaan
arus tidak mengalir listrik atau dia terbuka. Rangkaian listrik A dan B merupakan rangkaian listrik seri, dapat menggunakan aturan konjungsi atau dan. Rangkaian listrik bagian A, rangkaian listrik tersebut bernilai sarah, karena P dan Q tidak mengaliri arus listrik dan dapat dinotasikan dengan P dan Q. Rangkaian listrik B, rangkaian listrik tersebut bernilai benar karena P dan Q mengaliri arus listrik dan dapat dinotasikan dengan P dan Q. Nah, yang kedua ini dia pun sama. Di sini dia bernilai benar untuk keadaan arus yang mengaliri listrik, bernilai salah untuk keadaan yang tidak dapat dialiri oleh listrik atau terbuka. Nah, di sini ada tabel kebenarannya juga. Rangkaian listrik di atas merupakan rangkaian listrik paralel, dapat menggunakan aturan disjungsi. Nah, kalau untuk seri itu kan untuk aturan konjungsi. Nah, untuk aturan disjungsi ini dia harus paralel. Karena listrik di atas bernilai benar, karena P, nah kalian perhatikan di sini P dia tertutup sehingga dapat mengaliri arus listrik sehingga bernilai benar. Q terbuka, nah dia terbuka di sini, perhatikan, sehingga tidak dapat mengaliri arus listrik sehingga bernilai salah. Menurut aturan disjungsi, benar atau salah dia akan bernilai benar, sehingga rangkaian listrik di atas adalah bernilai benar, dapat dinotasikan dengan P atau Q. Atau juga dapat disimpulkan bahwa S mengaliri listrik melalui P sampai ke R, walaupun dia terputus di bagian Q, tapi dia tetap bisa mengaliri listrik. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.